Halo, video ini akan menjelaskan alur proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko untuk Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional. Sebelum masuk ke bagian penjelasan, mari simak pengertian perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha yang kini dikenal OSS RBA ini adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana. Langkah pertama yang dilakukan, pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS dan mengisi data pendaftaran, data usaha, dan melakukan validasi risiko. Catatan, bagi pelaku usaha yang telah memiliki hak akses di sistem OSS 1.1, silakan masuk menggunakan username atau email dan password lama. Kemudian, pelaku usaha menyatakan persetujuan kesanggupan pemenuhan persyaratan kewajiban perizinan berusaha. Lalu, sistem OSS RBA akan melakukan validasi kelengkapan dokumen. Jika data tidak lengkap, pelaku usaha melakukan pengisian data usaha kembali. Jika data lengkap, OSS RBA akan menerbitkan NIB dan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. Lalu, pelaku usaha mendapatkan NIB dan sertifikat standar dengan status belum terverifikasi. Untuk mengubah status sertifikat standar menjadi terverifikasi, pelaku usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi diharuskan menyampaikan dokumen standar penetapan kemampuan Badan Usaha Jasa Konstruksi, yaitu dokumen SBU Konstruksi, dalam hal ini dokumen PB Unku. Jika sudah memiliki dokumen PB Unku, pelaku usaha mengunggah SBU pada sistem OSS RBA sebagai pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Jika pelaku usaha belum memiliki dokumen PB Unku, pelaku usaha melakukan pengajuan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha pada sistem KL melalui single sign-on untuk masuk ke portal perizinan PUPR. Selanjutnya, pelaku usaha memilih jenis pengajuan di PB Unku dan menyesuaikan permohonan baru, perubahan atau perpanjangan mengacu pada SBU versi PP nomor 5 tahun 2021 sekaligus memilih asosiasi dan LSBU pada portal perizinan PUPR. Setelah pelaku usaha klik tombol pemenuhan persyaratan PB Unku di sistem KL, pelaku usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB Unku di portal perizinan PUPR mengacu pada Permen PUPR nomor 8 tahun 2022 dengan informasi sebagai berikut. Yang pertama, data penjualan tahunan. Ketentuan lebih lanjut dapat merujuk pasal 9 Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Yang kedua, data kemampuan keuangan atau nilai aset. Data kemampuan keuangan dikhususkan untuk BUJK bersifat umum, sedangkan nilai aset dikhususkan untuk BUJK bersifat spesialis. Ketentuan lebih lanjut dapat merujuk pasal 11 dan 12 Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Yang ketiga, data ketersediaan TKK meliputi PJBU, PJTBU, dan PJSKBU. Ketentuan lebih lanjut dapat merujuk pasal 13 Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Yang keempat, data kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi. Ketentuan lebih lanjut dapat merujuk pasal 14 Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Yang kelima, data penerapan sistem manajemen anti penyuapan. Ketentuan lebih lanjut dapat merujuk pasal 15 Permen PUPR nomor 8 tahun 2022. Yang terakhir, data keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di APJK. Setelah pelaku usaha mengisi data dan dokumen persyaratan PB Unku, akan muncul notif hasil verifikasi yang secara otomatis dilakukan oleh sistem seperti berikut. Selanjutnya, admin LSBU memeriksa kelengkapan data dan dokumen persyaratan SBU. Jika terdapat syarat yang belum terpenuhi, LSBU akan menotifikasi pelaku usaha agar melengkapi data persyaratan SBU. Jika sudah terpenuhi, LSBU akan menerbitkan tagihan biaya dan mengirimkan draft perjanjian sertifikasi kepada pelaku usaha untuk ditandatangani. Informasi tersebut disampaikan melalui portal perizinan PUPR dan notifikasi di OSS. Kemudian, pelaku usaha menerima notifikasi tagihan pembayaran dari LSBU dan melakukan pembayaran. Kemudian, menyampaikan bukti bayar melalui portal perizinan Kementerian PUPR paling lambat 7 hari setelah terbitnya surat tagihan. Kemudian, admin LSBU melakukan konfirmasi pembayaran pada sistem APJK. Jika pembayaran dalam waktu 7 hari kerja belum terkonfirmasi, maka proses tidak dapat dilanjutkan. Saat pembayaran sudah terkonfirmasi, LSBU mengklik proses sertifikasi dan melanjutkan proses penilaian badan usaha. LSBU melakukan penilaian kelayakan badan usaha oleh asesor di LSBU yang dilaksanakan proses sertifikasinya paling lama 15 hari. Jika hasil penilaian menyatakan bahwa badan usaha tidak layak, maka proses sertifikasi dihentikan. Pelaku usaha dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 14 hari setelah selesai proses sertifikasi. Jika hasil menyatakan bahwa badan usaha layak, LSBU menyampaikan rincian klasifikasi dan subklasifikasi serta laporan pelaksanaan sertifikasi kepada LPJK.
Kemudian, LPJK melakukan penomoran dan pencatatan SBU, lalu menyampaikan data penetapan SBU ke portal perizinan untuk diproses ke OSS. Kemudian, portal perizinan PUPR memproses data SBU, lalu menotifikasi OSS bahwa data teknis sertifikat standar sudah terkirim ke OSS RBA. Kemudian, pelaku usaha menerima SBU pada laman PB Unku dan mengunduh SBU yang telah terbit. Kemudian, pelaku usaha mengunggah SBU pada sistem OSS RBA sebagai pemenuhan persyaratan sertifikat standar. Kemudian, pemegang hak akses dalam hal ini PUPR melakukan verifikasi sertifikat standar berdasarkan dokumen SBU yang diunggah. Jika data tidak sesuai, maka dapat tidak disetujui. Permohonan ditolak dan dikembalikan untuk dilakukan perbaikan. Jika data sesuai, dapat disetujui sehingga NIB dan sertifikat standar terverifikasi terbit melalui sistem OSS RBA. Dokumen tersebut akan ternotifikasi hingga ke LSBU. Kemudian, OSS menerbitkan dokumen perizinan berusaha. Dan akhirnya, pelaku usaha mendapatkan sertifikat standar yang sudah terverifikasi. Demikian penjelasan singkat mengenai proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko BUJK Nasional. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.